Nah, oke baik. Oke, aku buka dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di workshop Bigi Battle 2026. Perkenalkan, aku Kevina dan hari ini aku bakal nemenin kalian selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Nah, eh aku ngelihat kalian ini yang aku tahu tadi ada yang dari Kanaan ya, terus juga ada yang dari Telkom juga. Selamat datang buat teman-teman. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendaftar untuk workshop hari ini. Seru banget bisa lihat teman-teman antusias belajar mengenai information systems. Nah, teman-teman, friendly reminder saja, workshop ini akan berjalan selama 2 hari. Jadi, hari ini merupakan hari pertama workshop, lalu hari keduanya akan berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026. Jadi, jangan lupa ya untuk join sesi yang hari Kamis nanti. Nah, workshop hari pertama ini mengangkat judul From Idea to App, Introduction to Information Systems and Prototyping. Di sini kita akan memperkenalkan dulu yang namanya Information Systems dan UI UX Design. Hari ini akan banyak teorinya, teman-teman, tapi tenang aja, kita sudah make sure kalau ini akan mudah dipahami oleh kalian. Nah, untuk yang membawakan materi hari ini adalah salah satu dosen Binus University, yaitu Miss Erin, Eskom Mkom, yang merupakan lecturer spesialis S2 di School of Information Systems Binus University. Tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan ke Miss Erin. Silakan, Miss Erin. Oke, thank you Kevina. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. Thank you udah ikut workshop ini. Jadi hari ini kita bakal memperkenalkan ya apa itu sistem informasi dan nanti kita bahas juga tentang UI UX. Nah, untuk hari ini sebenarnya lebih banyak ke teori aja gitu ya. Nanti pas di workshop yang kedua harusnya kalian akan praktek lebih dalam tentang si UI UX-nya gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga mohon keaktifannya ya untuk menjawab. Oke, saya share screen dulu. Oke, untuk layarnya sudah terlihat ya, teman-teman. Oke. Oke, jadi untuk pertama kita akan bahas tentang apa sih itu information system gitu ya. Nah, coba deh kalian mungkin pernah gitu ya tanya ke orang tua kalian gitu ya. Kalau dulu misalnya mereka mau naik ojek atau taksi, gimana sih caranya? Kalian pernah tanya-tanya nggak? Atau mungkin orang tua kalian pernah cerita gitu karena lihat, oh sekarang makin canggih ya gitu ya. Kalau dulu mama kayak begini, kalau mau eh, pesan kendaraan transportasi umum harus seperti apa gitu. Pernah nggak sih kalian diceritain kayak gitu? Pernah nggak? Pernah. Ada yang pernah, Juan pernah ya. Nah, jadi kalau dulu tuh biasanya kita mau pesan transportasi umum, biasanya kita harus datang ke eh, langsung ke drivernya gitu ya. Ya misalnya kalian mau naik ojek, ya harus cari dulu nih pangkalan ojeknya. Kalau misalnya nggak ada pangkalan ojek dekat rumah kalian, kalian ya harus cari kendaraan yang lain gitu ya. Dan mungkin jalannya harus lebih jauh kayak gitu. Jadinya mungkin bisa lama-lama kayak akhirnya kalian batal pergi gitu karena kalian nggak punya kendaraan. Belum lagi kalau misalnya ketemu pangkalan ojeknya tapi malah ojeknya tuh lagi kosong, nggak ada yang lagi mangkal gitu ya. Nah, jadinya sebagai anak SI ya, mereka tuh cari solusinya nih. Solusinya itu sekarang kalian bisa lihat ada Grab, ada Gojek, ada Bluebird ya buat pesen taksi. Ini untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jadi tadi ada masalah di mana kalau misalnya mau pesen transportasi umum itu susah banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi butuh banget nih kendaraan untuk berpergian jauh gitu. Jadi anak SI ini hadir ya menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teknologi ya, yaitu membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, aplikasinya contohnya Grab. Kalian bisa pesan Grab dan Gojek ini ya, kalian bisa pesan mobil atau pakai motor gitu. Kemudian kalau pakai Bluebird kalian bisa pesan taksi. Jadi nggak perlu lagi kalian cari pangkalan ya. Kalian bisa tinggal pesen aja pakai aplikasi, kalian tunggu di titik
tempat kalian lagi nunggu gitu. Nanti drivernya yang akan menghampiri kalian gitu. Dan ada juga kayak masalah di mana kita biasanya kalau kalau dulu ya, misalnya nyamperin ojeknya, itu pasti nanya dulu ya, harganya berapa Bang? Kalau misalnya mau ke tempat ini gitu ya. Nah, nanti harus nego-nego harga dulu gitu ya. Kalau misalnya taksi juga biasanya kita kadang kita nggak tahu juga ya berapa argonya gitu. Bisa aja nanti sampai di sana itu udah mahal banget gitu ya. Nah, jadi kayak Grab sama Gojek nih kasih solusi juga gitu ya. Mereka kasih solusi di mana ada harga fixnya. Jadi orang-orang kalau mau pesan mereka udah tahu mereka harus menyediakan biaya seberapa besar gitu. Jadi ada masalah dan ada solusi yang dibuat oleh RSI menggunakan yang namanya teknologi gitu. Nah, terus kalau yang kedua nih, pengen tahu deh dari teman-teman kalian. Seandainya kalian nih jadi anak SI gitu ya. Nah, misalnya ada masalah seperti ini. Ada masalah di mana antrian kasir itu panjang karena sulit mencari kartu di dalam dompet. Kira-kira nih, kalian kalau sebagai anak SI, solusi apa sih yang akan kalian berikan? Boleh di-sharing kalau ada yang mau open mic boleh, ada yang mau taruh di kolom chat juga boleh. Ayo, gimana nih? Kalau misalnya biar untuk menyelesaikan masalah antrian panjang nih karena sulit cari kartu di dalam dompet. Kira-kira solusi dari kalian sebagai kalau misalnya sebagai anak SI ya, kalian akan melakukan apa? Ini berhubungan dengan teknologi ya, kayak yang tadi itu masalah diselesaikan dengan teknologi. Sekarang juga nih, kalian disuruh menyelesaikan masalah dengan teknologi. Tapi teknologinya seperti apa sih ya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, boleh aku tunggu ya jawabannya, boleh di kolom chat. Kalau mau open mic juga boleh. Ditunggu ya teman-teman jawabannya biar kita Ya, bisa saling belajar juga nih. Ini gak apa-apa, apa maksudnya ini apa ya kalau misalnya kurang tepat gak apa-apa ini kan di sini namanya juga belajar. iya. Nih, coba kalian pikir sekarang juga banyak ya aplikasinya. Mungkin kalian juga bisa sharing. Iya, saya pernah pakai nih solusi ini gitu. Itu juga boleh kok. Oke, ini ada satu pakai kiris ya. Terus oke, yang lain ada solusinya mungkin dari Juan ya. Ini ada dari Fadli, ada Ryu ya. Gimana nih solusinya? Oh, ini Juan. Kalau dari aku pribadi payment by Palm. Oke. Yang lain mungkin dari Ryu dan Fadli ya. Dari kalian gimana nih solusinya kira-kira kalau misalnya kalian nih antrean panjang sulit karena sulit cari kartu. Pernahkah kalian merasakan ini gitu ya? Kira-kira solusinya apa? Oke. Oke, udah nggak apa-apa. Em, ya tadi Clara jawabnya pakai kiris ya. Gantilah jangan pakai kartu ya, pakai kiris aja. Tinggal scan kok ngapain cari kartu? Bisa, boleh ya. Terus ada yang pakai payment by Palm. Nah ini aku masih belum pernah dengar sih sebenarnya by Palm ini. Nah boleh mungkin boleh nih Juan cerita by Palm itu maksudnya apa gitu. Jadi payment by Palm itu kemarin waktu lagi liburan ke China, mereka itu ada payment by Palm. Jadi Hmm. Palm kita itu didetek sama aplikasinya sama bank mereka. Jadi sewaktu kita mau apa mau payment, kita tinggal gini aja, tinggal benar-benar tinggal apa kayak scan Palm kita. Habis itu udah deh langsung kebayar gitu.
Ya, ya, ya. Oke, thank you Juan sharingnya. Ya, aku pernah dengar juga ya yang itu ya di China itu memang mereka itu sangat inovatif ya. Jadi bayar aja tinggal pakai tangan aja itu keren banget sih. Ya itu juga bisa jadi solusi ya. Jadi intinya sebenarnya eh, ketika ada masalah, kita sebagai anak sistem informasi gitu ya, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teknologi gitu. Nah, kita lihat jawabannya ya sebenarnya sama ya dengan yang kalian berikan itu adalah solusi juga ya. Dan ini solusi lainnya yaitu sekarang itu orang pakai HP ya. Bisa juga ya kenapa nggak kartunya aja ditaruh di aplikasi karena setiap kali kita selalu pegang HP. Contohnya kayak di Living dan di Dana ya, setauku Dana juga mereka bisa kalian input kartu kalian di sana. Nah, kalian tinggal ambil HP kalian, karena kan selalu pegang HP gitu ya. Kalian tinggal pakai HP kalian, kalian buka aplikasinya, ya udah kartunya sudah ada di sana gitu ya. Nah, itu solusinya. Jadi pakai teknologi dengan ya mau develop sebuah aplikasi gitu ya. Oke, terus satu lagi, kalau kamu misalnya suka gym gitu ya, terus kira-kira Kira-kira nih aplikasi dengan fitur seperti apa sih yang akan kamu buat? Misalnya kamu suka gym gitu ya. Saya suka banget nge-gym. Nah, saya pengen banget buat aplikasi itu ya untuk ya menyelesaikan kesulitan saya lah ketika saya mau gym. Nah, kira-kira fitur seperti apa nih yang bisa kalian buat? Boleh sharingnya. Mungkin ada yang suka gym juga, pergi olahraga ya. Ya, olahraga itu juga termasuk ya. Kira-kira aplikasinya fiturnya apa sih yang menarik ya yang bisa yang mungkin menurut kalian itu berguna gitu ya, membantu kalian. Ya, boleh di sharing di chat ya. Di chat boleh di sharing apa kira-kira fiturnya. Satu fitur aja nggak juga boleh ya. Yang berhubungan dengan olahraga, dengan gym ya. Atau mungkin kalian sukanya lari gitu ya. Itu boleh tuh kalian masukkan fiturnya. Mungkin kalian pasti ada aplikasi-aplikasi itu ya kalau suka olahraga ya. Eh, ya Juan bilang kalau bahas gym pasti harus angkat isu dasarnya dulu kayak habit. Mungkin aku bakal buat habit tracker. Oke, good. Di dalam app-nya dan fitur yang berkaitan dengan konsistensi. Good. Bener banget bisa ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gym, kita kan harus konsisten ya besok olahraga. Nah, bisa banget tuh kita tracking habit kita dulu. Terus nanti dia bisa kasih reminder ya buat kita tuh terus olahraga biar kita tetap konsisten itu boleh gitu. Mungkin yang lain ada eh, kira-kira ada ide apa gitu ya fitur-fiturnya. Oke, mungkin dari cuma dari Juan aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ya itu jadi bisa. Dan ada juga fitur lainnya. Contohnya misalnya kamu mau booking tempat gym misalnya. Kamu booking jadwalnya, saya pengen nge-gym di sini, saya mau ada ruangannya gitu ya. Kalian bisa booking misalnya, atau kalian mau booking alat-alat gym misalnya, atau misalnya kalian pakai aplikasi untuk kalian akses video-video untuk latihannya gitu. Daripada kalian panggil instruktur ya, kalian bisa latihan sendiri dengan ya, ada videonya misalnya kayak gitu. Nah, ini ada Oke, sorry. Ya, itu ada eh, selanjutnya ini ada video tentang solusi ya, solusi dari alumni sistem informasi nih. Nah, dia itu buat satu aplikasi untuk menyelesaikan masalah di gym, di mana eh, user itu bisa pesan ruangan private gitu ya untuk nge-gym gitu. Jadi dia tuh biasanya masalah kenapa ide ini bisa timbul itu tuh karena dia lihat nih orang-orang khususnya wanita yang
eh, berjilbab misalnya gitu ya. Nah, itu mereka kurang pede ya untuk bisa gym di tempat yang banyak laki-lakinya misalnya gitu. Nah, solusi ini hadir supaya eh, mereka itu juga bisa loh pas nge-gym ya dengan lebih merasa lebih aman kayak gitu dengan memesan tempat gym yang private khusus untuk mereka aja gitu. Jadi mereka nanti tinggal pesan booking ruangannya pakai aplikasi, kemudian nanti mereka bayar dari aplikasi dan nanti tinggal mereka datang untuk scan QR-nya dan masuk ke ruangan tersebut kayak gitu. Nah, kita akan nonton ya. Selanjutnya ini itu adalah aplikasinya itu namanya Gympod, teman-teman. Dan itu sudah ada di Indonesia ya. Kalau mungkin yang tahu daerah Alam Sutra ya, itu ada di Tangerang ya, di Alam Sutra, di Flavor Bliss kalau nggak salah, itu ada si Gympotnya. Sebenarnya ini pertama kali dibukanya di daerah Singapura gitu. Dan kemudian udah merambah ke Indonesia. Oke, kita tonton ya. Suaranya terdengar nggak, teman-teman? Oke, thank you. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi eh, salah satu inovasi ini ya dari orang sistem informasi ini benar-benar ada ya dan dari alumni sistem informasi BINUSIAN tahun lulusan tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, dia yang buat startup ini ya. Jadi dia bikin solusi untuk orang-orang yang mungkin malu untuk nge-gym yang termasuk cewek-cewek ya di tempat umum gitu. Oke, jadi dari yang tadi kita udah bahas ya, kita bisa lihat jadi apa sih itu ya sistem informasi itu ya. Nah, sebenarnya sebagai lulusan anak sistem informasi ya, dia itu bisa sebagai eh, sebagai jembatan ya antara orang bisnis dengan orang computer science gitu. Nah, kenapa ada bilangnya ada business people ya? Contohnya kayak tadi kita bahas soal Jimpot ya. Itu kan bisnis ya, karena dia itu bikin sebuah startup ya, tapi itu dia memberikan solusi juga dengan teknologi gitu, ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu biasa dibangun oleh orang computer science gitu. Mereka yang akan bangun aplikasinya. Kita sebagai orang sistem informasi, kita bisa ngobrol gitu ya dengan orang bisnis, bisa ngobrol sama orang IT gitu. Dimana kita bisa bahas bisnis prosesnya akan seperti apa ya untuk aplikasinya gitu ya. Kemudian untuk sisi IT-nya kita bisa bahas tentang aplikasinya harus dibangun seperti apa gitu. Jadi kita yang akan rancang aplikasinya, kemudian nanti tinggal diserahkan ke orang computer science untuk coding gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga eh, apa sih information system? Jadi ini adalah tools dan proses yang membantu kita untuk bisa mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan kita bisa dibantu untuk sharing informasinya. Dan eh, kita anggap mereka itu sebagai digital assistant untuk membantu kita dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Contohnya kayak tadi gitu ya, kita pakai yang namanya teknologi ya. Jadi mereka sebagai asisten digital kita ya untuk nyelesain masalah-masalah kita gitu. Nah, em, ada hal-hal penting yang kita bahas, itu bisa bahas dari sistem informasi. Yang pertama itu ada yang namanya
DIKW framework. Jadi ini mengandung namanya data, information, knowledge, dan wisdom. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya data ini itu ya kita bilang sebagai raw facts. Jadi ketika sebelum dia menjadi informasi itu masih berupa data atau ya kita bilang fakta yang mentah. Dia value yang belum ada arti apapun sebelum kita kasih konteks kayak gitu. Dia itu masih berupa ya value aja, tapi kita nggak tahu itu untuk apa sih gitu. Misalnya ada angka-angka ya, ada angka-angka kayak si 60, 75, 70. Tapi itu masih belum ada artinya untuk apa sih ini gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kasih konteks, misalnya, oh ini adalah nilai-nilai nilai-nilai ujian misalnya gitu ya. Nah, itu kita jadi tahu informasinya. Oh, ini ada diproses ya, bisa diproses nilainya jadi ada namanya nilai rata-rata, nilai rata-rata terus ada nilai ujiannya, ada nilai finalnya, ada nilai assignmentnya, ada attendance-nya. Jadi si value-value tersebut itu menjadi punya arti gitu. Jadi yang tadinya data itu yang belum ada artinya, cuma value-value kayak misalnya berupa angka-angka aja gitu ya. Tapi nggak belum ada konteksnya ini angka-angka apa gitu misalnya. Kemudian ketika kita olah, kita kasih konteks di dalamnya, itu akan menjadi information kan. Karena dia sudah punya artinya ya. Oh, ini angka-angka tersebut itu menunjukkan nilai misalnya gitu. Kemudian setelah dia punya arti ya, kita bisa dapatkan yang namanya knowledge ya. Jadi kita tahu nih mana yang dia itu rendah, kayak gitu nilai terendahnya siapa, nilai tertingginya siapa, kenapa dia bisa nilainya jadi rendah, misalnya dia karena kurang latihan, misalnya gitu. Kemudian setelah knowledge, sekarang kita dapat knowledge-nya, siapa yang nilai terendah dan alasannya apa gitu ya. Itu akan naik level ke wisdom di mana kita bisa ambil decision gitu ya, keputusan. Kita harus ngapain sih supaya nilainya nggak rendah lagi, kayak gitu. Itu ya. Jadi itu level-levelnya. Dari level terendahnya itu adalah dari yang masih fakta yang mentah, belum ada pengertiannya ya, diolah menjadi informasi di mana sudah ada artinya. Kalian tahu value-value tersebut itu maksudnya apa ya. Kemudian setelah diolah kita jadi punya knowledge ya, siapa yang nilai terendah, siapa yang nilai tertinggi dan apa penyebabnya gitu ya. Kemudian baru naik level ke tahap terakhir yaitu wisdom di mana kita bisa ambil keputusan apa yang harus dilakukan kayak gitu supaya ya kita bisa ningkatin nilai-nilai yang rendah tersebut misalnya itu ya. Nah, di sistem informasi juga terdapat beberapa komponen penting ya. Ini komponen yang sangat penting di information system. Jadi di dalam sistem informasi itu ada yang namanya hardware, software, kemudian ada prosesnya, ada datanya, ada people-nya. Jadi ibarat kalau kalian pakai teknologi nih ya, hardware-nya itu kayak PC kalian misalnya. Software-nya kalian gunakan untuk mengolah data. Data pasti penting ya, karena kalau nggak ada data, apa yang harus kita buat gitu ya? Nggak ada menjadi outputnya nantinya gitu. Kalau mau dia output harus ada input ya kan? Nah itu data itu yang kita butuhkan gitu untuk kita olah gitu ya. Nah, jadi data ini diolah menggunakan software. Software ini ada di dalam hardware-nya gitu ya, itu termasuk komponen. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya itu berarti kita ngomongin soal step by step-nya dalam mengolah data tersebut gitu. Jadi ada step by step-nya di dalamnya. Jadi gimana sih caranya dari awal misalnya datanya itu nanti dibersihkan dulu, kemudian nanti dihitung misalnya kayak gitu. Kemudian baru dijadikan nanti outputnya. Nah, dari itu semua perlu ada people. Jadi people ini yang akan melakukan pemrosesan datanya gitu. Jadi ini ya, ada 5 komponen di sistem informasi, yaitu hardware, software, data, kemudian ada people, dan ada prosesnya gitu. Nah, tadi kita ngomongin soal proses, terus ada datanya gitu kan ya. Nah, datanya itu digunakan sebagai input gitu ya. Jadi inputnya data pertama dimasukkan dulu ya, kemudian diproses, diolah menjadi
information gitu kan ya. Nah, itu jadinya di input itu adalah datanya, kemudian datanya itu diproses dan menghasilkan sebuah output. Nah, contohnya kalau misalnya di sistem tuh ya, kita bilang misalnya ada sapi nih, dia masuk ke ini sapinya adalah datanya gitu ya, objeknya nih yang mau diolah nantinya gitu ya, diolah, kemudian dimasukkan ke processing factory, kemudian diproses ya, dilakuin ada pemotongan lah, ada pembersihannya, kemudian digiling misalnya gitu ya, kemudian outputnya akhirnya menjadi sebuah burger kayak gitu. Jadi ya sama kayak tadi ya, misalnya kayak data tadi kalian masukin angka-angkanya ya, diproses di dalamnya diapain aja, oh misalnya diurutkan dulu, kemudian nanti dibagi, dihitung gitu ya pakai rumus-rumus matematika, kemudian nanti outputnya dia bisa menghasilkan nilai, saya rata-ratanya, nilai terendahnya, nilai tertingginya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Paham ya, berarti udah kebayang sedikit ya tentang information system itu seperti apa sih. Jadi intinya sistem informasi ini sebenarnya berkaitan dengan menyelesaikan suatu masalah dengan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita sebagai orang sebagai sistem informasi nih kita akan eh, berpikir gimana nih nyelesainnya tapi pakai yang namanya teknologi gitu. Nah, di selanjutnya saya akan bahas tentang software development lifestyle. Jadi ini adalah proses yang sering ditemui ya. Ini proses utama di sistem informasi ya. Jadi sistem informasi itu biasa kedengarannya kayak, oh sistem informasi itu komputer. Komputer itu berarti berkaitan dengan coding gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi kita tuh melakukan dari step awal sampai step akhir development eh, sebuah aplikasi gitu. Nah, ini di slide ini ya, saya sekalian ada memberikan kayak gambaran ya, kalau misalnya kita kerja nantinya, kita mau fokus di suatu tahap itu, kita bisa jadi apa sih role-nya gitu ya. Jadi kalian juga punya gambaran nih, kalau saya jadi orang sistem informasi, peran saya, job desk saya ya, atau job title saya itu sebagai apa, kayak gitu. Nah, contohnya di sini pertama, ini ada 6 stage ya. Stage pertama itu adalah planning. Jadi kalian akan melakukan eh, planning dulu. Kalian itu sebenarnya butuh butuh eh, aplikasi apa sih? Ada masalah apa gitu ya? Kalian mau bangun aplikasi apa? Solusi apa sih yang mau kalian bangun ya? Biasanya di sini juga nanti dilihat dulu ya, kayak untuk biayanya ya, terus resource-nya ya, intinya kayak em, resource-nya itu nggak hanya dari biaya ya, tapi dari tenaga kerjanya juga misalnya. Nah, terus dari waktu ya, untuk kalian menyelesaikan sebuah sistem tersebut itu harus butuh berapa lama sih waktunya gitu ya. Itu di tahap planning. Nah, jadi biasa orang-orang planning ini ya itu bisa jadi bisnis analis ya, atau jadi project manager. Jadi bisnis analis ini dia menganalisa kebutuhan bisnis, alias dia itu cari tahu dulu masalahnya ada apa dan kenapa kita butuh buat aplikasi tersebut gitu. Jadi ngomongin juga ke bisnisnya gitu ya. Eh, Kenapa mereka butuh untuk bangun aplikasinya? Ya contohnya kayak kayak Gojek misalnya. Kenapa bisa ada muncul Gojek gitu ya? Ya tadi kayak ada masalah kan ya. Masalahnya itu di mana orang-orang tuh mau pergi jauh tuh susah. Kalau nggak ada kendaraan tuh jadi susah. Mau cari ojek juga susah karena harus ada pangkalan di sekitarnya gitu ya. Tapi sekarang jarang gitu ada pangkalan-pangkalan gitu ya. Nah, jadi timbullah solusi yang namanya butuh aplikasi yang namanya Gojek, hadir tuh Gojek. Nah, jadi itu dia lakuin dulu tuh analisanya dulu, kebutuhan masalahnya apa dan dia kasih solusinya kebutuhannya apa. Dan dia biasanya di planning ini dia akan hitung dulu apakah mereka butuh budget seberapa besar kayak gitu. Next, ketika sudah punya planning,
kita akan masuk ke tahap kedua itu analisa gitu ya. Jadi dia akan analisa, dia akan cari tahu dulu eh, flow dari sistemnya nanti akan seperti apa. Data-data yang dibutuhkan itu apa aja untuk aplikasinya gitu ya. Nanti untuk inputnya seperti apa, outputnya akan seperti apa, ya. Proses di dalamnya itu akan dibahas di tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini banyak berkaitan dengan menggambar diagram. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai yang namanya eh, flowchart misalnya, ya paling sering flowchart ya. Tapi nanti kalau kalian di sistem informasi, ada banyak diagram yang akan kalian pelajari gitu ya. Bisa dari activity diagram, use case, kayak gitu. Terus ada sequence diagram. Nah, itu semua menggambarkan proses di dalam sistemnya. Seperti apa. Misalnya kalian gambarin activity diagram, contohnya kalian login gitu ya. Kalau kalau ketika kalian mau memesan ojek misalnya, kalian tahapnya harus kalian login dulu, misalnya punya akun dulu. Kalau belum punya akun, kalian harus daftar dulu, kemudian harus login, kemudian harus klik eh misalnya ojek ya, Gojek, kemudian harus input lokasi tujuannya, lokasi jemputannya gitu ya, pilih servisnya. Nah, semua step itu digambarkan di pakai diagram kayak gitu. Jadi kita analisa sistemnya, kita pastikan alur yang kalian buat itu eh, efisien gitu ya. Jadinya nggak makan waktu banyak dan nggak meribetkan user juga gitu. Nah, kemudian data-datanya apa aja sih yang dibutuhin informasinya? Misalnya kayak kalian pesen ojek, pasti nanti kan ada informasi tentang siapa pemesannya, ya kan? Terus ada juga eh, lokasinya, ya. Itu kan data juga ya, lokasi, kemudian harganya, kayak gitu. Nah, itu yang akan dicatat sebagai si data analis. Jadi harus tahu apa aja nanti yang data yang dibutuhkan gitu. Next, ketika sudah dianalisa, sudah digambarkan, sudah mantap ya flow-nya seperti apa dari sistemnya, datanya yang dibutuhkan apa aja, kayak gitu ya. Nah, baru akan masuk ke tahap desain. Nah, tahap desain ini lebih ke sistem arsiteknya. Jadi dia ngerancang arsitektur sistemnya akan seperti apa. Contohnya, misalnya dia butuh aplikasi ya, ada aplikasinya, dia gambar arsitekturnya nih ya. Jadi misalnya nanti ada hardware-nya, kemudian hardware-nya tuh butuh apa aja, flow-nya tuh seperti apa. Misalnya datanya itu akan simpan di cloud misalnya kayak gitu. Jadi dia gambarkan arsitekturnya seperti apa. Nah, kemudian ada database administrator ya. Ini ngurusin soal data-data tadi ya. Dia bangun ya, dia rancang ke dalam si software yang ngurusin tentang data tersebut namanya database gitu. Kemudian ada UX designer, nanti kita akan bahas itu di akhir ya. Jadi dia gunanya dia berperan sebagai orang yang mendesain tampilan aplikasinya gitu. Tapi ini ngomongin soal user experience, jadi itu ngomongin soal pengalaman pengguna juga. Jadi nggak hanya ngomongin estetika ya, atau kita bilang cuman oh tampilannya itu bagus gitu ya, enak dilihat. Tapi kita ngomongin juga experience-nya, pengalaman dari penggunanya. Apakah penggunanya itu merasa mudah menggunakan aplikasinya atau malah merasa jadi makin ribet ya? Bukan menyelesaikan masalah jadi lebih cepat, tapi malahan jadi ribet kayak gitu. Nah, itu si gunanya si perannya si user experience gitu. Jadi dia mau rancang aplikasinya itu bisa user friendly ya, mudah digunakan gitu. Ketika sudah dirancang ya, gambarannya seperti apa, nah baru masuk ke tahap implementation di mana di tahap coding gitu. Nah, jadi anak sistem informasi itu juga bisa tuh jadi eh, software engineer ya. Atau di sini bilangnya software developer atau menjadi quality assurance engineer. Di mana kita implementasi ya aplikasinya, kita buat, kita bangun, kita develop aplikasinya ya, makanya bisa jadi namanya software developer. Sesuai dengan desain yang sudah tadi dirancang di tahap-tahap sebelumnya gitu. Lanjut, baru setelah aplikasinya jadi dan diimplementasikan gitu ya, dijalankan nih, di deploy, itu akan ada tahapnya namanya testing ya. Jadi di testing and integration ini mereka itu udah deploy dan nanti di testing dulu apakah aplikasinya itu berjalan dengan baik atau enggak.
gitu. Jadi nggak langsung main deploy, biasanya dia akan tes dulu ya. Nah, di sini nanti akan dilihat bug-bugnya juga gitu. Jadi bisa nanti ada namanya test engineer, ada deployment specialist dia buat deploy aplikasinya gitu ya. Kemudian ada change management specialist di mana eh, berarti kan kalau misalnya kita mengaplikasikan teknologi ya, artinya kan ada perubahan ya di dalamnya ya. Mungkin yang tadinya manual jadi berubah ke teknologi gitu ya. Nah, berarti di dalamnya ada perubahan nih, berarti ada namanya change management kayak gitu. Nah, setelah di testing, misalnya ada kendala ya, ada bug gitu ya. Nanti eh, akan di maintenance juga ya, diperbaiki bugnya. Atau mungkin nanti ada penambahan fitur ya, itu juga bisa dilakukan di tahap maintenance gitu. Jadi semuanya kita dapat feedbacknya itu dari tahap testing, kemudian baru lanjut ke tahap maintenance gitu. Dan ini kenapa namanya life cycle? Karena ini siklus yang akan terus berputar ya, di mana misalnya dia pengen nambah fitur lagi nanti ya, itu bisa aja kembali ke tahap awal lagi, di mana mereka akan analisa kembali ya, fitur ini dibutuhkan nggak sih? Memang masalahnya apa? Kenapa dibutuhkan fitur tersebut? Balik lagi ke tahap analisis. Nanti kalau mau nambah fitur ini, kita analisa lagi flow-nya akan seperti apa untuk fitur ini gitu ya. Datanya apa aja yang dibutuhkan, terus didesain lagi tampilannya, kemudian mulai diimplementasikan lagi ya, di code lagi, kemudian di testing lagi, dan nantinya akan dipantau terus untuk bisa dilakukan maintenance juga gitu. Jadi terus berputar, makanya namanya itu adalah life cycle. Itu teman-teman. Di sini yang mau ditanya dulu, oke, kalau nggak ada yang tanya, kita next lagi ya. Nah, itu tadi tentang information system ya. Udah beres ya penjelasannya. Nah, jadi sekarang udah dapet ya gambarannya. Kalau sebenarnya di sistem informasi itu kita nggak ngomongin juga hanya tentang coding aja, tapi kita punya peran yang banyak ya. Bisa dari tahap awal di mana kita harus lakuin analisa dulu, sampai di akhir itu nggak dilepas gitu aja aplikasinya ya, tapi kita tetap harus terus pantau dan akan dilakukan maintenance juga gitu. Oke, kalau dari sistem informasi berarti udah aman ya. Ada yang mau ditanya dulu soal sistem informasi nih? Paham ya, Juan? Oke. Yang lainnya gimana? Vanli, Ryu, oke. Ya, Clara, Aisyah, ada Juan juga. Oke, semua ya. Mungkin boleh kasih react jempolnya pakai reaction sih, ada reaction ya. Kalau udah oke, boleh dikasih reaction jempolnya. Oke, thank you. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut sekarang. Nah, ini kita lanjut ke Introduction to UI UX Design, di mana tadi kita ada bahas ya tahap yang sebelumnya, yaitu di tahap 3, yaitu desain ya. Nah, di sini ada yang namanya User Experience Designer atau UX Designer. Nah, eh, jadi di mana di tahap ini dia itu akan mendesain tampilan aplikasinya itu akan seperti apa. Tapi kalau ngomongin UI UX, UI itu lebih ke estetikanya, tapi kalau di UX itu lebih ke pengalaman penggunanya gitu. Nah, jadi UX design ini sebenarnya adalah proses untuk kalian tuh mendesain produk ya atau service yang membuat user itu nyaman gitu ya, nyaman terus merasa puas, mudah digunakan. Nah, di UX design ini sebenarnya kita tuh pengen meningkatkan kepuasan si penggunanya ya. Kemudian kita juga pengen tahu interaksi antara si user dengan produknya atau si aplikasinya itu seperti apa gitu. Dan tahap UX design ini itu memang digunakan untuk di fase kalian itu mendesain sebuah produk atau kita bilang ya si aplikasi tersebut gitu. Nah, UI dan UX itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau UI itu adalah user experience di mana
ini ngomongin soal visual atau kita lebih fokusnya itu ke estetikanya itu. Jadi enak dilihat ya dari warna-warnanya ya, nggak bikin sakit mata misalnya. Nah itu ngomongin soal UI-nya. Terus kayak tulisan-tulisannya ya, warna tulisannya, fontnya. Nah itu ngomongin soal estetikanya, tampilannya gitu ya. Tapi kalau di user experience atau UX, ini kita ngomongin soal pengalaman penggunanya. Jadi interaksi antara user dengan produknya atau si aplikasinya itu mudah mudah atau tidak gitu, nyaman atau tidak. Nah, itu yang kita bahas di user experience. Contohnya perbedaannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini misalnya kayak gini. Difference between UI and UX. Kalau kalian di sini ada botol sambal, mungkin kalian pernah lihat ya. Ini mereknya, kalau nggak salah namanya Heinz ya. Ada seperti ini ya. Yang bagian UX itu tutup botolnya di bawah ya. Misalkan UI ya tampilannya botol, cakep ya botolnya kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat di bagian UX, kok botol malahan tampilannya terbalik ya, tutupnya malah di bawah gitu. Nah, jadi kalau UI itu ya cuman pikirin soal tampilannya aja. Ya udah di tampilan botol ya seperti ini ya. Yaitu tutupnya harusnya di atas kayak gitu. Tampilannya botol tutup di atas gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin soal UX, itu kan kita ngomongin soal kemudahan ya. Otomatis sambal yang sebelah kanan ya, yang tutupnya di bawah, itu akan jauh lebih mudah digunakan. Mungkin teman-teman pernah ada yang pakai yang botolan ya, yang di UI. Itu biasanya ketika mau tuangin sambelnya itu biasanya harus ditepuk-tepuk dulu ya, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian pakai yang sebelahnya, yang sebelah kanan, si UX, itu akan jauh lebih mudah, kalian tinggal pencet aja. Karena memang dia posisinya sudah terbalik. Nah, itulah perbedaannya. Tuh ya, UI hanya pentingin ya, tampilannya bagus ya, tidak aneh gitu ya, tapi eh, dari sisi UX itu kurang gitu, karena tidak mudah ya untuk mengeluarkan sambelnya. Tapi kalau yang fokusnya ke UX ya, yaitu jauh lebih mudah ya dengan menggunakan ya tutupnya itu di bawah. Yang lainnya lihat nih, kalau UI lihat ya gelasnya lucu ya, ada kupingnya ya, terus ya Fox ya lucu banget bentuknya Fox gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal UX ya, ini tidak baik ya, bad UX ya. Karena dia ketika kalian minum, kupingnya malah nusuk ke mata kayak gitu. Jadi nggak nyaman kan ya. Nah, jadi kalau UI, kalau kita ngomongin sisi UI ya bagus ya, lucu gitu. Tapi kalau kita ngomongin UX-nya ini buruk karena penggunanya jadi sakit mata gitu. Akhirnya dia ketusuk matanya gitu. Nah, ini perbandingan lainnya, gambaran perbandingan antara UX dan UI ya. Kalau di UX ya, itu kita ngomongin soal interaction design. Jadi nanti kita akan ngomongin soal prototyping, di mana itu adalah kayak simulasi aplikasi gitu ya. Jadi ini untuk representasi sebuah aplikasi buat kalian tahu ya aplikasinya itu berjalan dengan baik atau enggak ya, experience-nya itu bagus atau enggak gitu. Nah, jadi kita ngomongin soal interaction design di mana kita bisa tahu gimana sih interaksi antara user dengan aplikasinya ya, apakah mereka mengalami kesulitan atau tidak gitu. Kemudian nanti ada ngomongin soal wireframe and prototypes, di mana kita akan rancang ya peletakan-peletakannya itu bagusnya seperti apa. Kemudian arsitekturnya harus butuh ada namanya user research juga karena kita harus tahu yang dibutuhkan user tuh seperti apa sih gitu ya. Kemudian kita ngomongin skenario-nya juga, seperti flow-nya itu harus seperti apa. Jadi pastikan flow-nya itu nggak ribet ketika kita menggunakan aplikasi gitu. Sedangkan kalau di UI itu ngomongnya lebih ke desain, di mana ada visual desainnya, jadi ngomongin soal tampilan, warna gitu ya. Ini berhubungan dengan orang-orang graphic designer ya, yang biasa ngegambar ya. Kemudian layoutnya, ya posisi-posisinya harus seperti apa, fontnya kayak gitu. Itu ngomongin soal UI, jadi lebih ke arah estetika gitu. Nah, ini contohnya ya, bad and good UX ya. Kalau kalian lihat ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi yang bad UX itu yang sebelah kiri, soalnya
eh, dia itu kelihatannya simple ya, tampilnya simple, oke. Tapi informasinya itu kurang dipahami sebenarnya karena kalian bisa lihat juga tidak ada tombol continue-nya ya, kan mempersulit user ya. Terus kalau misalnya dia mau next seperti apa gitu ya. Kurang informasi juga seperti s- kalau orang nggak tahu storms itu apa ya, harvest itu apa, leaves itu apa gitu ya. Itu kan juga sebenarnya menyulitkan usernya. Terus juga tidak ada yang namanya yang di atasnya itu, ini di bagian atasnya itu ada stepnya ya, ada garis stepnya ya. Jadi kalau misalnya udah di next kita juga nggak tahu stepnya selanjutnya udah di mana sih gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin yang lebih baik UX-nya ya, yang seperti sebelah kanan di mana kita bisa kasih level step-nya ya. Kita udah sampai mana sih ngisinya misalnya. Kemudian kalian bisa tambahin icon-icon juga untuk setiap informasinya supaya user tuh jadi lebih mudah paham. Oh, storms itu yang seperti ini. Harvest itu yang seperti ini kayak gitu ya. Leaves itu apa sih yang seperti ini kayak gitu. Kemudian bisa ditambahkan tombol continue-nya itu di bawah ya setelah mereka ngisi mereka tuh tahu oh ada di bawah nih tinggal pencet continue kayak gitu dan dikasih lebih berwarna juga gitu ini UI yang bagus juga ya masuk gitu. Nah kemudian contoh lainnya contoh dari good and bad UX ya kalau kalian lihat di sini ya yang ketika dia bad UX ketika kalian interaksi ya di sini dia cuma langsung save langsung berubah tapi sedangkan kalau yang good dia ada loadingnya dulu gitu. Nah, ini menambah kepuasan pengguna di mana kalau misalnya kita klik, kita pasti kan nunggu dulu ya, jadinya save. Ini udah ke save belum ya? Oh, tiba-tiba berubah save. Oke, baru dia kita anggap oke udah ke save. Tapi kalau misalnya kalian kayak tambahin fiturnya ada loadingnya ya, ini kan membantu juga untuk pengguna supaya dia tahu kalau aplikasinya tuh masih loading gitu, masih di progress untuk bisa tersimpan kayak gitu. Jadi kelihatan ya perbedaannya gitu ya. Jadi kalau soal kenyamanan otomatis lebih nyaman dong ya kalau kita pakai yang sebelah kayak sebelah kiri gitu daripada kita harus kayak gak ada kepastian ya nungguin ini udah jalan atau belum gitu. Nah, ini adalah UX design prosesnya. Jadi di UX design proses sendiri itu ada 5 tahap ya. Jadi pertama harus research dulu kebutuhannya apa sih? User itu pakai aplikasi itu untuk apa sih gitu ya. Dia akan cari dulu target penggunanya siapa, terus pain dia apa. Pain itu maksudnya kayak masalahnya ya. Dia tuh butuh aplikasi yang seperti apa, goals-nya itu kalau dia pakai aplikasi ini untuk apa misalnya gitu. Kemudian eh, di empathize ya, kita itu jadi usernya. Kamu pertama ketemu dulu sama usernya, kamu interview dulu, kamu tanya-tanya gitu ya, kebutuhannya apa, masalahnya apa. Kalau pakai aplikasi, dia maunya yang seperti apa. Misalnya, oh saya jadi mudah cari, eh, saya jadi mudah pesan Gojek, misalnya gitu. Kemudian jadilah usernya, kedua, empathize. Kalian berempati, kalian menjadi usernya. Kalian akan bisa menganalisa kebutuhan usernya. Itu bisa pakai persona atau buat user skenario ya. Kalau misalnya dia mau eh, pesan makanan, apa aja stepnya yang dia lakukan biasanya. Kayak gitu, apa aja yang bisa dia lakukan gitu ya. Kemudian ini ada user texting atau user experience map. Jadi kalian eh, dari yang kalian udah tahu nih informasinya, kalian coba gambarkan jadi sebagai usernya. Nah, persona ini paling sering digunakan ya. Jadi kalian gambarkan tadi informasinya tentang si usernya, kalian petakan pain-nya apa ya, goals-nya apa. Nah, itu kalian bisa petakan informasinya kayak kerjaannya apa, masalah dia apa, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kalian tahu user kalian siapa, kebutuhannya apa gitu ya, baru kalian mulai rancang, rancang tampilannya. Nah, untuk rancang tampilannya itu bisa pertama kalian itu pakai wireframe dulu. Wireframe ini itu adalah
desain yang biasanya kalian tuh masih coret-coret di kertas gitu. Masih yang low fidelity ya. Jadi masih kalian bangun lah idenya, blueprintnya ya, pakai kertas dulu, kalian coret-coret dulu gambarnya akan seperti apa. Nanti kita akan bahas ya contoh-contohnya seperti apa. Kemudian lakukan testing. Nah, ini bisa dari usability testing, di mana dari aplikasi yang udah kalian rancangnya ini berupa masih prototype ya, jadi belum di coding nih. Ada yang namanya prototype, di mana kalian itu eh, bangun sebuah desain tapi bisa diinteraksikan gitu. Jadi nggak harus benar-benar dibangun dengan coding dulu. Nah, ini gunanya biasanya untuk representasi si aplikasinya dan tujuannya itu untuk kalian lakukan testing. Itu untuk tahu aplikasi yang kalian bangun user experience-nya itu udah oke atau belum gitu. Kemudian baru di-develop. Setelah kalian selesai testing, sudah oke, baru nanti lanjut ke eh, develop si aplikasinya gitu. Oke, next kita akan masuk ke prototyping. Jadi prototyping ini sebenarnya ada proses yang berulang ya. Jadi gunanya itu sebenarnya untuk kalian testing ide kalian sendiri gitu. Kalian udah rancang aplikasinya seperti apa tampilannya ya. Itu kalian akan testing ke user. User pas pakai ngerti atau enggak sih rancangan aplikasi kalian itu gitu ya. Tampilannya apa yang harus ditekan gitu ya. Mereka paham atau enggak. Kemudian kalian bisa kumpulin feedbacknya juga ya. Mungkin dari user ada yang kayak, saya susah nih nemuin tombol continue-nya di mana ya gitu ya. Saya agak bingung ini saya harus isi apa misalnya. Itu kan sebagai feedback ya. Kebingungan-kebingungan dari user yang nantinya bisa kalian improve ya di sistem kalian. Jadi nggak harus belum di coding tuh ya, masih dirancang aja gitu. Nanti kalian bisa tinggal diubah-ubah lagi komponennya gitu. Kemudian nanti bisa jadi solusi akhirnya. Nah, ini ada namanya Fried Bridger Framework di mana kita kalau ngomongin soal UX ya, di sini ada namanya eh, functional fidelity sama ada visual fidelity. Jadi kalau yang vertikal ini adalah visualnya, artinya ngomongin lebih fokus ke tampilan gitu ya. Sedangkan kalau fungsional itu dia bisa diinteraksikan atau tidak, bisa dicoba-coba atau enggak, itu bisa diklik-klik atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dia di sebelah kiri yang pertama yang merah, itu dia adalah high visual low functionality atau kita sebut sebagai mock-up. Di mana tampilannya itu udah bagus banget, udah berwarna ya, tapi dia itu belum bisa kita interaksikan gitu. Belum bisa diklik sama sekali ya. Aplikasinya cuman dia udah bagus aja desain visualnya. Kemudian yang kuning ya, itu high visual, high functionality. Nah, ini bagiannya di mana eh, tampilannya itu sudah bagus ya dan sudah bisa dicoba-coba juga. Tombol-tombolnya semua bisa diklik-klik gitu. Kemudian di bagian bawah sebelah kiri yang biru muda itu ada low visual and low functionality. Nah, ini biasa tahap awal, teman-teman. Jadi di mana kalian itu masih coret-coret dulu rancangan ide kalian gitu. Jadi tahap awal nih yang sebelah kiri warna biru muda ini ya, dia itu masih low visualnya, di mana belum ada warna, bahkan tulisan-tulisannya aja belum jelas kontennya di dalamnya tuh ada apa aja. Kalian baru bangun layoutnya aja gitu ya, tapi belum bisa diklik-klik juga ya. Atau kita sebut sebagai namanya paper prototype atau ya namanya wireframe kayak gitu. Terus sebelah kanannya ini lebih ke tahap keduanya ya setelah misalnya visualnya. Nah, bisa juga yang dia namanya high functionality. Jadi mungkin warnanya masih belum ada ya. Tadi masih kontennya juga masih kita coret-coret misalnya. Nah, atau masih hitam putih lah ya kalau si low visual ini. Tapi dia sudah bisa diuji coba gitu. Itu namanya interactive wireframe. Atau kita bilangnya ya dia ini di mid ya, di medium fidelity gitu. Di middle di fidelity prototypes. Nah, ini contohnya tadi yang prototyping. Jadi kalau yang prototyping tuh seperti ini nih. Paper prototyping ya, sorry ya. Ini namanya paper prototyping di mana kalian bikin rancangannya masih pakai
pulpen ya atau pakai pensil, pakai spidol nih masih digambar manual seperti ini. Kalian tulis layout, kalian gambarkan dulu layoutnya seperti apa, tulisannya, posisinya di mana ya, tampilan seperti apa itu masih coret-coret pakai kertas gitu. Kemudian bisa di-upgrade jadi wireframe. Kalau wireframe nih biasanya udah ya ada pakai aplikasinya ya. Jadi bukan di kertas lagi. Nah, ini bisa kalian coret-coret seperti ini tampilannya. Jadi masih coret-coret ya, kelihatan aja nih layoutnya. Oh, di sini kalau yang ada kotak X kayak gini, itu adalah gambarnya, bannernya gitu ya. Kemudian dia ada text fieldnya, di sini ada percentage-nya, kayak gitu. Kalian gambar masih kayak gambaran kasarnya aja, atau kita bilang kayak blueprint-nya dulu. Gitu, itu tahap awal lah biasanya kalau kita lakuin desain. Nah, kalau mockup seperti apa ya? Jadi mockup ini dia tuh tampilannya udah berwarna ya. Tadi yang kayak kita bilang itu yang di bagian high visual low functionality. Jadi dia udah berwarna, ya udah bagus ya tampilannya udah jelas kontennya, gambarnya tuh udah bukan yang kotak X lagi, tapi udah jelas ada bajunya ya. Kemudian ada tulisannya, kontennya apa aja. Tapi ini belum bisa diklik-klik. Jadi kalau misalnya kalian klik City Search itu belum bisa pindah halaman secara otomatis gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah yang namanya hi-fi eh, prototyping ya. Nah, ini dia udah tampilannya udah bagus. Kemudian kalau kalian lihat ini ada garis-garisnya ya. Ini gunanya tuh supaya dia ketika kalian klik dia akan langsung pindah ke halaman selanjutnya. Misalnya gitu. Jadi interaktif ya. Ketika kalian klik itu seperti kalian pakai aplikasi aslinya gitu. Nah, jadi kalau dibandingin antara low fidelity sama high fidelity ya, kita bisa lihat dari interaktifnya itu ya. Jadi kalau interaktifnya biasa dia itu di high itu lebih banyak yang bisa kita klik. Sedangkan kalau masih low itu belum bisa diklik gitu. Kemudian responnya ya, kalau high itu lebih dia udah ada linknya ya bisa dipindahin ya tapi kalau lo-fi ini ya kita bukan yang kayak tadi ya kalau yang hi-fi kan kita misalnya klik bajunya yang di putih ini dia akan pindah ke hijau tapi kalau masih low ya dia itu ya bukanya satu-satu halamannya kalau kamu mau lihat katalog ya kita play dulu yang katalog kalau kamu mau lihat yang produk detail ya berarti dimatiin dulu katalognya nanti kita play yang produk detail kayak gitu. Nah, visualnya juga akan jauh lebih realistik ya, grafiknya lebih bagus, lebih rapi ketika sudah di high, karena warnanya juga sudah jelas ya, kontennya juga sudah jelas. Sedangkan kalau yang di low itu masih rancangan kasar aja gitu, dan nanti masih kotak-kotak, masih garis-garis gitu. Nah, terus dari sisi konten ya pastinya dia udah full, udah isi, ada tulisannya segala macamnya. Sedangkan kalau di low itu ya cuman setidaknya kelihatan lah ya layout rancangannya itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Oke, rasa aman. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip gimana sih caranya kita membuat prototipe desain yang baik gitu ya. Prinsipnya itu ada apa aja ya gitu ya. Nah, yang pertama itu harus ada kontras ya. Jadi kalian bikin eh, elemen-elemennya ya. em, Kalau bisa yang informasi-informasi pentingnya itu lebih ter-highlight warnanya. Contohnya kayak si register now ya. Kalian bisa lihat di situ dibikin ada tombolnya. Kemudian juga dia warnanya kayak lebih mencolok gitu ya. Ada warna dia warnanya lebih terang kayak gitu. Nah, ini kita sebenarnya meng-highlight hal-hal yang pentingnya gitu. Jadi kalau kalian buat desain, hal-hal yang penting itu dibikin lebih kontras, jadi kelihatan perbedaannya. Jangan semuanya itu dibikin yang mirip-mirip aja gitu ya. Misalnya register now-nya malah kalian warnanya sama-sama kayak agak-agak gelap-gelap juga gitu, ungu-ungu gelap. Nah itu nggak gitu kelihatan kan ya. Nah orang tuh akan bingung tuh, mana sih tombol registernya gitu ya. Nggak bisa aja nggak kelihatan di mana nih tombolnya ini tampilan untuk apa ya saya juga nggak paham kayak gitu. Nah itu
sebenarnya desain yang kurang baik kayak gitu ya. Nah, next itu ada balance. Jadi kalau kalian desain prototype ya buatlah yang kanan kirinya tuh balance ya. Contohnya kayak gini ya. Ini proporsinya di sini sebelah sini full, kiri ini sebelah full tulisan dan kalau kalian lihat kayak lebih gak sebelah kecil, sebelah besar gitu ya. Nah, jadi dibikinnya dia balance kanan kirinya. Kalau memang dia itu sini misalnya ada 4 komponen, kanannya juga ada 4 komponen. Atau misalnya di sini ada 4 komponen ya, atau 4 elemen, sebelah kanannya ya kalian bikin lebih besar, setidaknya ukurannya itu bisa sebanding dengan ukuran dari total 4 komponen tersebut gitu. Nah, emphasis ya. Jadi ini ngomongin soal kalian highlight bagian-bagian pentingnya ya. Nah, contohnya kayak tulisan ini nih, explore the world with us gitu. Nah, kalian kasih warnanya ya, di sini ada putih, ada oranye ya. Kemudian di sini ada tombol oranye, sedangkan di belakangnya ini dia lebih ke warnanya agak gelap ya. Sebenarnya tujuannya tuh ya biar tulisannya itu lebih terlihat. Kemudian kalian juga bisa buat tulisannya tuh jadi lebih besar misalnya kayak gitu. Jadi menekankan bagian-bagian yang penting nih untuk kalian untuk supaya si usernya itu langsung fokus ke sana gitu ya. Kemudian dia akan klik bagian tersebut gitu. Nah, ini proportion tadi jadi size-nya ya juga harus penting ya. Ini sebenarnya kalau ngomongin tadi ini hubungannya sama yang kayak tadi gitu ya. Size-nya itu semakin besar biasanya ya semakin penting gitu ya yang kita baca. Itu yang paling terlihat gitu. Nah, jadi ukuran antar elemen ya itu penting. Kita harus perhatikan juga nih juga ada sisi balance-nya di sini. Dimana kalau kalian lihat nih, yang sebelah kiri gambarnya itu besar, tapi kalau kalian lihat sebelah kanan tulisan-tulisannya itu proporsinya itu masih seimbang tuh antara gambar dengan tulisannya gitu. Jadinya nggak beda ya. Nah, ini penting ya kalau bikin bikin tampilan. Jangan nanti kalian misalnya nih kanan udah yang kiri ini udah besar tampilannya. Kemudian yang sebelah kanan kalian cuman yang a day without juice-nya nih gak ada ya. Order now-nya juga nggak ada. Jadi cuman pitch dan tulisan-tulisannya ini di atas. Jadi kayak kurang balance gitu. Jadi tampilan yang baik ya, yaitu bisa lebih balance ya. Dan ya ukurannya itu kalian bisa sesuaikan lah. Sebenarnya kalau lebih besar itu akan menjadi sinyal, artinya itu yang lebih penting untuk dibaca gitu. Nah, kemudian ngomongin soal hierarki ya, jadi kalian harus buat eh, susunan dari tampilan aplikasi kalian itu ya, dia tuh biasa dari atas ke bawah gitu kan ya. Yang atas itu adalah hal yang paling pentingnya dulu. Contohnya kayak kita akan tanya dulu dia itu mau kemana travelingnya. Kemudian nanti di bawah-bawahnya itu ada informasi tentang best deal-nya dulu ya. Kemudian baru ada popular destination-nya gitu ya. Ketika misalnya kalian pilih travelnya kemana, ini baru masuk ke bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya itu details-detailsnya. Misalnya ke London, terus habis itu ada informasi-informasinya itu ada apa aja. Jadi ini hierarki ini buat tahu mana informasi yang penting. Jadi jangan berantakan ya. Misalnya tiba-tiba muncul detail dulu, baru nanti pilih destinasinya kemana gitu. Tapi kan harusnya stepnya adalah kita pilih dulu mau kemana, baru nanti kita bisa lihat detail-detailnya gitu. Itu namanya hierarki. Jadi ada strukturnya ya, berurutan gitu. Nah, kemudian repetisi. Nah, jadi kalau kalian desain itu jangan tiba-tiba pakai pastel, tiba-tiba warna temanya yang minimalis gitu ya. Kalau memang tema kalian itu sudah yang pastel, ya udah pakai pastel aja terus gitu. Dan kalian biasanya kalau kita desain tuh kita tentuin dulu ya warna utama kita akan ada apa aja. Dan untuk selanjutnya kalian akan menggunakan warna-warna tersebut
untuk desain setiap halamannya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kalian tuh harus konsisten dalam menggunakan warnanya, dalam penggunaan jenis fontnya ya konsisten juga, kemudian ukurannya ya, terus shape-shape yang kalian gunakan, stylenya harus seperti apa. Nah, itu harus yang konsisten. Jadi jangan ya misalnya halaman home-nya tuh tadi warna putih, tapi pas masuk ke halaman untuk detailsnya tiba-tiba warna ungu ya. Kemudian logonya juga beda-beda. Fontnya juga beda-beda. Yang satu misalnya contoh misalnya pakai Arial, satu lagi tiba-tiba ada muncul pakai Times New Roman, misalnya gitu. Jadi harus konsisten di awal. Kalian tuh mau pakai font yang mana aja. Untuk H1-nya pakai apa ya, H2-nya di ukuran berapa, kayak gitu. Semua harus konsisten gitu ya. Dan layoutnya juga yang konsisten. Misalnya kayak gini. Kalau kalian lihat di atas itu udah logo, kemudian ada search bar-nya ya. Jadi bikin konsisten tuh setiap halaman itu juga di atasnya itu logo dan ada search bar-nya juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian pakai yang namanya kayak navigation bar di misalnya kalau di mobile ya, itu di bawah ada navigation bar kan ya. Nah, setiap kita pindah-pindah halaman, navigation bar-nya jangan hilang. Jadi kayak tetap dibikin setiap pindah halaman ya ada itu navigation bar-nya misalnya gitu. Jadi lebih konsisten gitu. Untuk warnanya terus kayak layoutnya misalnya kayak di sini di home-nya itu layoutnya tuh untuk bannernya ya dia full gitu ya. Kalau misalnya di next-nya lagi kalian bisa bikin gambar bannernya juga yang full seperti ini gitu. Jadi ya intinya konsisten ya. Kalau misalnya kayak gini ada bulat-bulatan nih buat next-next ke gambar-gambar selanjutnya. Ya setiap kalian mau bikin untuk kalian bisa next gambarnya ya silakan bikin yang sama gitu ya. Ada bulatan-bulatan seperti ini juga. Warna-warnanya pun bisa dibuat mirip gitu. Kalau kita lihat kan temanya jadinya mirip ya. Warnanya tuh kayak warna putih, abu-abu, hitam gitu ya. Biru. Nah, warnanya tuh konsisten tuh dari setiap halaman gitu. Kemudian selanjutnya, prinsipnya itu adalah white space. Jadi jangan buat aplikasi tampilannya itu dempet-dempet. Fitur-fiturnya, sorry, komponen-komponen atau elemen-elemennya jangan dibuat dempet-dempet semua karena itu terlalu suka ya. Dan kalau kita lihat tuh akan pusing jadinya. Justru tuh akan pusing banget untuk baca tampilan yang terlalu dempet. Pasti kalian juga kalau misalnya lihat sebuah aplikasi, fiturnya sangat banyak ya dan posisinya itu dempet-dempetan, itu pasti akan susah ya lihatnya ya. Dan harus dicekin satu-satu semuanya gitu. Nah, jadi disarankan untuk tidak buat elemennya itu berdempetan. Buatlah ada yang namanya white space, artinya ada jarak gitu. Nah, kemudian eh, kita ngomongin soal variasinya gitu ya. Nah, jadi em, variasi ini penting ya. Gimana kita tuh perlu pakai yang warna berbeda juga. Ya, kalau kita tadi ngomongin soal tema warna, ya tetap aja harus kita pilih yang warnanya beda-beda ya. Jangan cuma mau simple aja warnanya ya cuman hitam dan putih gitu. Tapi setidaknya ya kita pilih misalnya kayak ada 4 warna gitu. 4 warna untuk kita lakuin desainnya gitu. Jadi biar lebih berwarna juga ya, tapi tetap konsisten juga karena ya harus pakainya hanya 4 warna yang memang kita udah pilih di awal misalnya gitu. eh Kemudian dari sisi kita bisa gunakan gambar-gambar yang berbeda dan shapes-nya yang juga berbeda. Jadi ya kayak kalian lihat di sini, shapes-nya tuh beda-beda ya. Ada yang pakai kotak, ada yang pakai em, ya persegi panjang, terus ada yang kotak panjang, ada tombolnya gitu ya. Nah itu beda-beda tuh. Warnanya juga kita lihat tuh beda-beda. Ada yang warna merah, biru, ada biru tua ya, ada putih, ada yang birunya agak muda, terus ada warna merah ya. Nah, itu warna-warna utama mereka pastinya. Nah, tapi dibikinnya ya jadi beda-beda. Tapi pastikan juga visualnya itu tetap engaging ya, dimana tetap menarik ya, eh gak bikin user jadi capek liatnya, malas. Nah, pemilihan warna tuh juga penting gitu ya. Jangan
sampai warna yang kalian pilih itu bertabrakan. Jadi sampai user itu susah ngelihatnya juga gitu. Misalnya kayak warna-warna terang ya, kayak ada warna kuning ya, kuning-kuningnya, tapi yang terang-terang kayak neon-neon gitu ya. Nah, itu biasanya terang banget ya. Nah, jadi harus dipastikan ketika kombinasi warnanya itu enak untuk dilihat gitu. Apalagi di tulisan ya. Di tulisan juga harus hati-hati dalam memilih warnanya. Itu, itu yang akan membuat user itu jadi ngerasa lebih nyaman kalau kalian pemilihan warnanya itu pas gitu. Tapi itu ngomongin soal estetika itu ya. Tapi kalau ngomongin soal UX-nya, ya itu sebenarnya ke peletakan elemennya ya. Jadi jangan buat kayak peletakannya dan informasi konten yang kalian masuk di dalamnya. Contohnya kayak kayak di tampilan awal misalnya. Nah, kalau memang dia itu harus diklik, silakan buatlah bentuknya tombol gitu ya. Jadi supaya user tuh paham, oh ini harusnya diklik. Jadi jangan hanya sekedar tulisan aja gitu ya. Nggak ada bentuk-bentuk tombolnya. User tuh nggak paham nih, ini sebenarnya diklik atau enggak gitu ya. Kemudian tadi misalnya ketika kalian sudah klik, mungkin bisa dikasih experience-nya kayak ya ada loadingnya gitu ya untuk supaya user tuh paham kalau ini lagi diproses misalnya gitu. Tuh. Nah, selanjutnya ini tadi ngomongin soal Unity ya. Nah, tadi ini balik lagi ya kayak kesatuan di mana ya komponennya itu semua harus harmonis ya. Elemen-elemen yang kalian pakai itu harus konsisten. Misalnya tadi kalian pakai tombol, tombolnya itu warna oranye dan putih gitu ya. Ya, semua tombol itu pakainya yang warnanya oranye, bentuknya itu agak oval seperti itu. Jadi konsisten semua gitu ya dan em, ya semuanya saling terhubung lah ya gitu. Nah, jadi kayak kalian lihat di sini komponennya itu semua rapi ya. Jadi misalnya ada text fieldnya, terus ada tombolnya di situ ada login ya, terus akan masuk ke dalam tampilan si account-nya ya. Kemudian ada tombol-tombolnya juga sama nih. Tombolnya tuh kalau misalnya yang oranye itu biasanya lebih ke tombol yang mau kita pakai sekarang kayak gitu. Nah, jadi tampilannya itu semuanya dari shape-nya juga semuanya sama gitu ya. Kalau misalnya bentuk formnya juga ya mirip kayak gitu. Kalau dia bentuknya list ya, kalian misalnya tinggal di investment sama my account ya, itu layoutnya juga sama gitu. Nah, selanjutnya tuh sebenarnya ada toolsnya. Tools yang kalian bisa gunakan untuk prototyping itu sebenarnya bisa kalian kayak pakai yang namanya Figma ya. Nah, nanti di workshop selanjutnya itu kalian akan pakai yang namanya Figma gitu. Figma itu bisa kalian pakai online ya, sebenarnya nggak usah install, tapi ada aplikasinya juga. Tapi kalian bisa pakai yang online ya. Nanti kalian bisa tinggal buka webnya figma.com dan biasanya nanti harus login dulu. Atau mungkin nanti teman-teman mungkin boleh register dulu ya pakai Google account-nya ya. Jadi nanti aplikasi itu digunakan untuk membuat prototype. Nah, prototype-nya gimana? Kalian bisa buat eh, desain aplikasinya itu sudah interaktif ya. Jadi nanti kalian rancang nih yang desainnya sudah berwarna, sudah ada kontennya, visualnya udah bagus ya. Dan nanti kalau misalnya diklik dia bisa pindah halaman kayak gitu. Atau misalnya kalian klik mau kasih ada pop-up confirmation, nah itu juga bisa dibangun di Figma. Selain Figma, itu juga ada yang namanya proto.io ya. Atau kalian bisa pakai juga yang namanya Axure RP10 ya. Kemudian ada Marvel App juga, itu bisa kalian cari. Cuman ini udah agak lama ya kalau Marvel App itu ya. Dan atau mungkin yang suka pakai produk-produknya Adobe, nah itu bisa pakai si Adobe XD gitu. Nah itu contoh-contoh dari toolsnya. Cuman nanti pertemuan selanjutnya tuh kalian akan belajar prototyping ya. Prakteknya tuh nanti pakai Figma gitu ya.
Nah, sekarang aku pengen tanya nih. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak terkait UI dan UX? Nggak ada. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang... Oh, ada. Juan. Oke. Kak, jadi aku sekarang ini sebenarnya lagi ikut lomba UI UX dan aku sebenarnya agak bingung karena sekarang kan tema yang kita ambil itu kan kayak government app, sedangkan ada beberapa aplikasi, tipe aplikasi, misalnya contoh kayak environment itu kan biasa condongnya menggunakan warna hijau. Lalu untuk government sendiri itu biasa gimana ya Kak? Terus untuk cara mengetahui atau cara kita nge-differentiate atau membedakan suatu aplikasi terhadap temanya itu kayak gimana ya Kak? Untuk penggunaan warna, terus juga untuk maskot itu cocoknya seperti apa gitu. Mungkin itu sih Oke. Kak. Thank you. Oke, sip. Oke, thank you Juan pertanyaannya. Nah, kalau di UI UX sendiri, nah kamu kan tadi bilang mau government ya. Nah, itu untuk tema warnanya gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk tema warna itu sebenarnya kalian bisa cari tahu dari sisi warnanya itu sebenarnya ada arti-artinya sendiri gitu. Nah, biasanya kalau government sih setauku warnanya itu banyak kan biru kuning deh gitu ya. Nah, tapi boleh nanti dicari lagi temanya seperti apa. Nah, kemudian untuk kayak kalian pemilihan warna itu sebenarnya ada kayak em, website-website yang dia itu kalian bisa tentuin warna-warnanya gitu ya. Cocok gak sih warnanya kalau misalnya kita kayak buat apa namanya palet warna gitu, color palette gitu ya. Nah, itu jadi bisa kalian lihat tema warnanya yang cocok, eh, kumpulannya itu warnanya apa aja. Nah, terus tadi kalau misalnya kalian mau ngomongin soal maskotnya, pemilihan maskot gimana? Nah, ini tadi kita ngomongin soal tahap analisa gitu. Nah, tugas kalian, kalian tuh harus analisa dulu. Em, Analisa kebutuhannya itu apa? Masalahnya itu apa sih gitu kan ya? Terus ketika kalian mau bikin maskot tersebut, kalian juga harus tahu artinya itu apa. Kenapa kalian bangun maskot tersebut, hubungannya dengan solusi yang kalian tawarkan nantinya itu apa? Jadi harus ada cerita juga kan. Nah, supaya kalian bisa tahu ceritanya akan seperti apa, justru itu tahap analisa yang paling penting. Itu kalian mungkin bisa kayak cari tahu dulu kayak tanya-tanya dengan user ya, lakuin interview, observasi misalnya. Boleh kalian bisa juga kayak sebar kuesioner misalnya gitu ya. Nah, terus kalian juga bisa tadi setelah analisa tersebut, kalian juga bisa lakuin namanya tadi empathize ya. Kalian membayangkan sebagai user kebutuhannya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa mapping nih tahu, oh nanti aplikasi seperti apa yang mau kita bangun kayak gitu. Itu sih. Gimana menjawab? Menjawab, thank you. Iya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, sekarang giliran aku yang bertanya ya. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat apakah ini good UX atau bad UX dan kenapa? Ayo, boleh jawab di kolom chat juga boleh ya. Menurut kalian ini tuh good UX atau bad UX sih dan kenapa? Alasannya kalau bilang good UX ini kenapa? Kenapa bilangnya good UX? Kalau bilangnya bad UX alasannya apa? Gitu. Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Yuk, aku tunggu ya jawabannya. Kasih waktu ya 1 menit ya. 1 menit nih. Boleh diketik jawabannya. Ini good UX atau bad UX tuh kira-kira kenapa gitu ya. Tadi kan dijelasin nih. UX tuh yang bagus tuh gini. Gitu ya.
Gimana? Yuk, ditunggu jawabannya, teman-teman. Ya, gimana? Nggak ada yang jawab. Udah menit 31. Oke, Rio udah jawab nih. Bad UX, soalnya perpaduan warnanya menurut saya terlalu ramai. Terus yang akan bikin bingung user. Oke, yang lain? Ini perpaduan, terus ada Clara, Aisyah, Joan, ya. Terus Fadli, ya. Kira-kira kenapa sih ini? Jawabnya apa nih? Good UX atau bad UX? Dan alasannya tuh kenapa sih? Yang gitu. Coba kalian menempatkan diri sebagai kalian usernya gitu ya. Kalian ketemu nih tampilan kayak gini. Itu gimana rasanya? Bingung atau enggak? Ya udahlah ya kita langsung bahas aja. Nah, nah ini ada yang jawab lagi ya. Oke, kalau Johan jawabnya bad UX, soalnya banyak button yang nggak diperlukan sudah terwakilkan. Ya, oke. Lalu login dan sign in juga terdefinisi sama. Bisa pilih salah satu antara login atau sign in saja. Register dan recreate account-nya pun definisinya sama. Oke, good. Thank you Ryu, thank you Juan buat responnya ya. Dua-duanya oke ya. Jadi dari Ryu, kalau menurut Ryu ini rame banget ya. Saya bingung deh gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita ngomongin soal eh, keramaian warnanya ya, kita ngomongin juga soal dari UI-nya gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomongin pengalaman pengguna, kamu bingung bisa jadi karena juga tombolnya banyak, terlalu banyak tombol gitu ya. Elemennya tuh banyak. Kemudian tadi bener nih yang dibilang Juan. Tadi udah ada login lagi yang biru ya, ada sign in, terus ada sign in lagi. Ya, jadi saya bingung nih, padahal login sign in bukannya sama ya. Saya harus klik yang mana ya, gitu ya. Itu kan membingungkan user. Jadi ketika kalian, intinya ya, kalau di UX, ketika kalian melihat suatu tampilan, kalian bingung kalian mau melakukan apa, artinya UX-nya itu masih kurang baik. Gitu ya. Experience yang kalian dapatkan itu masih kurang baik. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, kalau seperti ini, kira-kira ini good UX atau bad UX? Pendapat kalian deh ya. Jika misalnya kalian ketik, ada email, ada username, ada password, udah saya submit lah. Terus katanya error gitu ya. Nah, kalian bingung nggak sih kalau saya tampilnya kayak gini? Bebas ya kalau kalian bilang-bilang, enggak saya nggak bingung, saya tahu gitu ya. Ini ada error gitu. Boleh jawab good UX atau dia bad UX menurut kalian masing-masing. Ini yang lain boleh ya coba jawab, gak ada benar salah, tidak apa-apa ya. Nanti kita bahas bersama supaya lebih paham juga ya. Bedanya gimana sih gitu ya. Aku tunggu ya sampai menit. Ini udah ada yang jawab satu.
Kalau menurut Ryu itu bad UX, soalnya nggak ada petunjuk, user tahu di mana letak salahnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, aku juga. Nah, betul ya. Jadi kita bilang bad UX ya. Thank you Ryu ya. Jadi betul ya bad UX. Padahal kita dikasih tahu ya errornya. Dia bilang ada error nih. Tapi bingung nih. Kita pasti bingung dong. Error. Apa yang error? Saya salah di mana emangnya? Kayak gitu kan. Nah, jadi informasi yang diberikan itu nggak kurang jelas. Akhirnya kita jadi bingung gitu. Itulah mengapa kita bilangnya itu bad UX. Oke, nice. Kalau gini, which one is the good UX? Menurut kalian mana yang paling bagus UX nih? Dari sisi pengalaman kalian ya, lebih oke yang mana sih? Boleh bilang yang kiri atau yang kanan ya, bebas ya. Atau kalian mau bilang dua-duanya juga boleh. Eh, ayo, boleh kiri, kanan, atau kalian bilang kiri dan kanan sih, Miss, ada bedanya sih sebenarnya ini masih oke gitu. Oke, yang kanan kalau kita ambil yang kiri walaupun pengisian datanya lengkap, kalau kita memilih sesuatu postal pakai drop down gitu pasti lama buat nemuinnya. Dan kalau nama dan emailnya terlalu kecil. Oke, oke, ada lagi? Boleh misalnya bilang mau dua-duanya juga boleh ya. Oke, udah ya kita bahas aja. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal good UX-nya ya, sebenarnya kalau kita lihat ya di sini itu eh, bisa dibilang kita ini adalah sebenarnya komponen yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya bilangnya good UX-nya, sebenarnya ini dua-duanya baik-baik aja ya. Karena eh, ketika di bagian country sama postalnya ya, kita kalau misalnya kita ketik sendiri, itu sebenarnya akan jauh lebih nggak konsisten kayak gitu. Nah, kita bisa cari country kita sesuai dengan yang kita butuhkan ya listnya ada apa aja sih kita bisa pakai si drop down tersebut jadi itu sebenarnya drop down tuh membantu
juga untuk kita cari sebenarnya diisinya pakai apa kayak gitu intinya gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang bagus lagi ya supaya UX-nya itu lebih bagus, itu bisa juga kalian tambahin yang namanya placeholder. Kalian pernah nggak sih lihat kalau misalnya di pas kalian mau ngisi form ya, ada yang kayak ketika di namanya itu ada kayak di ada hint-nya gitu. Di bagian si text field-nya itu ada hint-nya, kemudian ditulis misalnya name-nya diisi dengan apa. Nah, itu akan menjadi UX yang jauh lebih baik. Karena itu membantu user supaya dia tahu dia harus isi apa sih, seperti apa sih formatnya gitu ya. Nah, itu akan menambahkan menjadi good UX juga. Gitu. Tapi kalau misalnya diisi seperti ini, ya ini sebenarnya baik-baik aja ya, nggak ada informasi eh yang misalnya kalau kayak agak membingungkan tuh misalnya komponennya itu dia berbeda sama yang harus kita klik kayak gitu. Oke, aku rasa sudah beres ya materinya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu?